Mata pelajaran Bahasa Arab. Tujuan: 1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik tulisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan alat komunikasi dalam pergaulan internasional. 3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi bahasa yang cakup gramatika, wacana, strategi, sosiologis, dan budaya. Ruang lingkup. Materi bahasa Arab terdiri dari tema-tema tentang perkenalan, peralatan madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, di rumah, di kebun, di madrasah, di laboratorium, di perpustakaan, di kantin, jam, kegiatan sehari-hari, pekerjaan, rumah, dan rekreasi. Fungsi komunikatif: memberi salam, menjawab salam, menanyakan nama dan kabar, meminta dan memberi informasi tentang diri dan anggota keluarga, meminta dan memberi informasi, memberi dan meminta informasi tentang nomor rumah, meminta dan memberi informasi nama buah, presensi kehadiran siswa di kelas, instruksi harian di kelas, meminta informasi nama alamat transportasi, deskripsi pemandangan yang dilihat, memilih olahraga yang disukai, nama tanaman, meminta alamat seseorang, memilih profesi, mengungkapkan harapan, struktur anggota keluarga, deskripsi aktivitas di rumah, mengekspresikan rasa cinta agama, mendeskripsikan aktivitas di lab dan perpustakaan, atau meminjam dan mengembalikan buku dan lain-lain. Meminta informasi jenis makanan di kantin, meminta informasi tentang waktu, mengekspresikan rasa cinta bahasa Arab, perintah melakukan sesuatu, mendeskripsikan pilihan aktivitas di hari libur, mendeskripsikan suasana di tempat rekreasi. Tabel 8. Tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Mata pelajaran Bahasa Arab. Tujuan: 1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. 3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatika, wacana, strategi, sosiologis, dan budaya. Ruang lingkup terdiri dari tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan, berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Fungsi komunikatif: mengenalkan diri, mengenalkan orang lain asal negara atau daerah, menunjukkan fasilitas umum, menunjukkan peralatan sekolah, lokasi tempat tinggal dan nomor rumah, aktivitas sehari-hari di rumah, aktivitas dan waktu, berterima kasih dan minta maaf, membuat pilihan dan argumentasinya, tujuan sebuah aktivitas, deskripsi keutamaan profesi, mendoakan orang sakit, deskripsi kejadian masa lampau, mendeskripsikan sebuah peristiwa, melarang melakukan sesuatu, memberi instruksi, deskripsi pencipta alam semesta, membuat perbandingan. Tabel 9. Tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Mata pelajaran Bahasa Arab. Tujuan: mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. 3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatika, wacana, strategis, sosiologis, dan budaya. Ruang lingkup. 1. Bahan yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam,
wawasan Islam, hari-hari besar Islam, dan tokoh-tokoh Islam untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Fungsi komunikatif. Mengenalkan diri, mengenalkan orang lain, asal negara atau daerah, menyatakan keinginan dan hubungan keluarga, memberi perintah, melarang, meminta izin, mengucapkan selamat, dan meresponnya. Mengemukakan pendapat, meminta perhatian, dan memberi pengumuman. Deskripsi bentuk timbangan, sifat, dan karakteristik benda, menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan menjenguk orang sakit, memberi saran, berpamitan, mengucapkan selamat datang dan selamat jalan, menanyakan tindakan dan kejadian masa lampau, menanyakan tindakan dan kejadian masa sekarang dan akan datang, memberi dan meminta informasi tentang beberapa ajaran agama di Indonesia, membandingkan, mendeskripsikan peristiwa, mengapresiasi sebuah karya, memberikan harapan, menanyakan tujuan sebuah aktivitas. Tabel 10. Tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah Aliyah Keagamaan. Mata pelajaran Bahasa Arab. Kelompok C peminatan. 1. Tujuan. Mengembangkan kemampuan memahami, mengkaji, dan mengkontekstualisasi kutubut surat melalui penguasaan aspek, bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal bahasa Arab. 2. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab yang indah dan kaya makna, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 3. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab yang indah dan kaya makna sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi dunia internasional. Ruang lingkup mencakup ilmu nahu, sorof, dan balaghah yang terdiri atas satu bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ilmu nahu dan ilmu sorof dalam sebuah wacana sesuai konteks. 2. Gramatika ilmu nahu sorof mencakup bentuk-bentuk kalimat, bentuk-bentuk fi'liyah dan ismiyah, isim dhamir, bentuk fi'il, fi'il sahih dan mu'tal, tasrif fi'il, isim nakiroh dan ma'rifat, mu'rab mabni, marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, dan huruf jar, isim ghairu munsharif dan fi'il mufrad, sifat musyabihah, isim tabdil, isim mubalaghah, dan nisbah. 3. Bentuk, makna, dan fungsi dari susunan kalimat dan teks dalam balaghah, ma'ani, bayan, dan badi yang terdiri dari fasahah, balaghah, macam-macam tasbih, istiarah, majaz, kinayah, kalam khobar, insya, dan qasar, tauriyah, tiba, mukabalah, takkid, jinas, sajak, dan iktibas. Sudah. Bisa sudah ya.